Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Putri dengan NIM di Citra Akhir 087. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 2024E. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas geometri, yaitu pembuktian teorema 8.18. Sebelum itu, apa sih bunyi dari teorema 8.18? Bunyinya yaitu adalah ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Nah, kita akan membuktikan teorema ini ya, teman-teman. Langsung saja, misalkan diketahui. Misal di sini ada sebuah segitiga ABC. Nah, di sini terdapat titik tengah. Titik tengah yang membagi dua ruas garis AB dan juga membagi dua ruas garis BC. Kita sebut saja titik tengahnya yaitu titik tengah D dan juga titik tengah E. Nah, di sini kita diketahui ada segitiga ABC. Ada segitiga ABC. Setelah itu dengan D dan D itu adalah titik tengah dari AB dan BC. Nah, kita mempunyai sebuah segitiga ABC dengan D dan juga E. Ini adalah titik tengah dari AB, ya, di mana D ini adalah titik tengah AB dan juga E itu adalah titik tengah dari ruas garis BC. Nah, selanjutnya kita akan dibuktikan bahwa DE itu sejajar dengan AC dan DE itu panjangnya setengah dari AC. Nah, kita akan membuktikan ini bahwa DE itu akan sejajar dengan AC dan DE, panjangnya DE ini adalah setengah dari AC. Nah, kita gambar lagi segitiganya di sini ya. Nah, di sini lalu kita beri perpanjangan di sini. Nah, di sini kan tadi terdapat titik tengahnya yaitu ini titik D, ini titik E, ini ada A, B dan juga C. Lalu dua titik D ini kita kita tarik garis. Kita tarik garis DE ini, terus kita beri perpanjangan di sini. Nah, di sini kan ini E. Nah, garis yang perpanjangan ini kita anggap saja F. Dengan dimana DE, panjangnya DE ini kita anggap sama dengan EF. Setelah itu di sini kan kita sudah ambil titik ya, tadi belum ditulis ya. Oke, nah kita kan ambil titik, misalnya titik E, titik misalnya F. Nah, kita ambil titik misalnya titik F di sini. Nah, lalu kita tarik ini berdasarkan dari teorema penempatan titik. Nah, misal kita ambil titik di sini, titik F berdasarkan dari teorema penempatan titik. Setelah itu, sehingga membuat EF
ED. Nah, yang mengakibatkan EF itu sama dengan ED. EF sama dengan ED. Sehingga ED di sini kan kita dapatkan bahwa ED itu sama dengan ED. Nah, di sini kan karena tadi E ini kan titik tengah dari BC, sehingga kan mengakibatkan bahwa EB itu akan sama dengan ED, ED akan sama dengan ED. Itu definisi dari titik tengah. Selanjutnya kita berikan nomor sudut. Misalkan di sini kita beri nomor sudut 1. Ini kita beri nama sudut 1. Setelah itu ini kita beri nama sudut 2 dan di sini sudut 3. Selanjutnya di sini sudut 4. Nah, jangan lupa ya teman-teman, panjangnya CF ini itu sama dengan panjangnya BD. Selanjutnya sudut 2 itu sama dengan sudut 3 karena mereka itu saling bertolak. Sudut 2 itu sama dengan sudut 3 karena saling bertolak belakang. Benar kan? Setelah itu segitiga ECF, EFC maksudnya EFC akan kongruen dengan segitiga EDB berdasarkan sisi sudut sisi. Segitiga EDF akan kongruen dengan segitiga EDB berdasarkan sisi sudut sisi sudut sisi. Nah, selanjutnya sudut 1 itu akan sama dengan sudut 4. Nah, ini itu akibat dari segitiga EFC yang kongruen dengan segitiga EDB. Di sini sudut 1 akan kongruen dengan sudut 4. Ini adalah akibat dari segitiga EFC itu yang kongruen dengan segitiga EDB. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di sebelahnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Dari kan di sini sudut 1 itu sama dengan sudut 4 itu akibat dari segitiga EFC itu yang kongruen dengan segitiga EDB. Selanjutnya di sini itu ada garis AB di sini AB, ruas garis AB itu akan sama dengan ruas garis CF. Sejajar mana? AB itu akan sejajar dengan CF. Sejajar dengan CF itu berdasarkan dari teorema 8. Nah, itu teorema 8.5 di teorema sebelumnya ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya yaitu AD itu akan sama dengan BB. AD sama dengan BB ini kan karena definisi titik tengah tadi ya. Karena kan D itu adalah titik tengah dari AB, maka AD itu panjangnya AD itu akan sama dengan BB. Itu berdasarkan dari definisi titik tengah, maka itu akan kongruen dengan FC. Ini karena bagian dari dua segitiga yang kongruen itu adalah kongruen. Nah, itu karena bagian dari dua segitiga yang kongruen itu pasti kongruen. Selanjutnya DB itu sama dengan FC. DB itu sama dengan FC karena definisi dua ruas garis. Nah, DB itu akan sama dengan FC. Di sini sudah diberi tanda ya tadi. Terus maaf teman-teman. Nah, DB itu akan sama dengan FC. Itu
itu berdasarkan dari definisi dua garis yang kongruen. Selanjutnya AD itu akan sama dengan FC itu karena sifat transitif kesamaan. Nah, AD itu akan sama dengan FC itu karena sifat transitif, sehingga ADFC itu adalah jajar benjang. ADFC itu adalah jajar benjang. Itu berdasarkan dari teorema 8.16 di teorema sebelumnya. Selanjutnya DE itu akan sama dengan akan sejajar dengan AC berdasarkan dari definisi jajar benjang. Nah, karena tadi ADFC adalah sebuah jajar benjang itu berdasarkan dari teorema 8.16, maka sudah dipastikan DE itu sejajar dengan AC. Itu karena definisi dari jajar benjang. Maka DE itu akan setengah dari DF. Karena EF itu sama dengan ED. Nah, karena ini maka DE itu besar DE itu adalah setengah dari DF. Besarnya DE itu setengah dari DF karena EF itu sama dengan FD. Artinya DF itu sama dengan AC dari teorema 8.11. Maka DE itu sudah pasti setengahnya AC. Nah, di sini kan DE itu setengahnya dari DF karena EF itu sama dengan ED atau DE. Nah, sehingga DF sama dengan AC dari teorema 8.11 di sebelumnya, maka DE itu sudah pasti akan setengah dari AC. DE akan setengah dari AC dari substitusi, sehingga teorema 8.18 sudah terbukti benar ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, semoga penjelasannya dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.